Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Aida Rosi, NPM 1810.023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum perdata. Berikut akan saya paparkan hasil dari tugas artikel saya yang berjudul Misrepresentasi dalam Kontrak Studi Komparasi Sistem Hukum Common Law dengan Sistem Hukum Indonesia. Misrepresentasi yang keliru disebabkan oleh ketidakkonsistenan antara apa yang disajikan oleh pihak pemberi penawaran dalam fase prakontrak dan apa yang telah dilakukan atau yang seharusnya diterima oleh penerima penawaran tersebut dalam fase pasca kontrak. Dan itu juga harus diberitahu bahwa apa yang dibedakan keliru dari penipuan adalah ada atau tidaknya unsur persuasi dan tipu daya dalam fase prakontrak dan kontrak standar. Untuk jenis misrepresentasi penipuan yang disengaja ini juga bisa berfungsi sebagai dasar untuk membedakan kontrak atau sebagai alat afirmatif pembelaan atas gugatan karena pelanggaran kontrak. Kemudian untuk para pihak sendiri, kontrak ini diharapkan para pihak dalam kontrak ini diharapkan lebih berhati-hati dalam memahami tradisi dan ketentuan hukum yang berlaku di dalam sistem hukum common law maupun sistem hukum sivil. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah dalam hukum Inggris atau common law ini membagi kategori jenis misrepresentasi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana terjadinya misrepresentasi dalam kontrak pada fase prakontraktual. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami misrepresentasi dalam suatu kontrak. Poin pembahasan untuk bagian A, kategori misrepresentasi dalam hukum kontrak di negara Inggris atau sistem hukum common law. Sebelum Misrepresentation Act tahun 1967, hukum umum menganggap bahwa ada dua kategori misrepresentasi, yaitu yang pertama curang dan tidak bersalah. Kemudian efek dari tindakan tersebut terutama untuk menciptakan kategori baru dengan membagi misrepresentasi yang tidak bersalah menjadi dua kategori terpisah, yaitu lalai dan sepenuhnya tidak bersalah. Dan selanjutnya menyatakan pemulihan sehubungan dengan masing-masing tiga kategori tersebut. Kemudian inti dari ketiga kategori tersebut adalah bahwa hukum mengakui bahwa tergugat mungkin telah patut disalahkan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dan derajat relatif dari kelayakan menyalahkan mengarah pada upaya hukum yang berbeda untuk penggugat. Pembahasan B yaitu misrepresentation dalam kontrak pada fase prakontraktual. Pada fase prakontrak sangat besar potensi terjadinya misrepresentasi dari para pihak dalam memaparkan dan menuangkan maksud dan tujuan mereka kepada pihak lain. Sehingga tidak jarang sekali dalam praktek di keseharian ditemukan adanya perbedaan pernyataan dan kehendak pada proses prakontrak dan proses kontrak. Akibat terjadinya misrepresentation pada fase prakontrak yang tidak secara peka disadari oleh para pihak lainnya, itu maka para pihak tidak menyetujui kontrak tersebut dengan membubuhi tanda tangan. Di sini jika diperhatikan lebih lanjut, Syahrir Sopyan juga menambahkan bahwa akibat terjadinya misrepresentation pada fase prakontrak juga menambahkan bahwa akibat hukumnya yaitu terbit pasca fase kontrak, yaitu pada fase post kontraktual yang tidak terlepas apakah akibat hukumnya secara pidana maupun secara perdata. Untuk tahap prakontraktual ini merupakan tahap awal sebelum kontrak disepakati oleh para pihak.
Tahap prakontraktual ini merupakan proses di mana kontrak dirancang dan disusun serta terdapat adanya penawaran dan penerimaan. Pembahasan poin 3 yaitu perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami misrepresentasi dalam suatu kontrak. Hubungan antara hukum perjanjian dan perlindungan konsumen secara tersirat juga tercantum dalam pasal 1321 dan pasal 1365 KUH Perdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan pedoman yuridis dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya serta penerapannya yang sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang tersebut. Untuk hak-hak konsumen itu terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tentunya harus dihormati dan ditaati oleh para pihak yang berkaitan, terutama oleh pelaku usaha. Selain itu, hak-hak konsumen tersebut tentunya bagian dari hak-hak dasar manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.